Aku adalah ruhmu, bagian paling dalam dari dirimu yang selama ini kau bawa kemana-mana, namun sering tak kau dengar. Aku tidak menuntutmu berlutut, aku hanya ingin kau hening sejenak, membiarkan bisikan kecilku menyentuh hatimu, tempat suci di dalam dirimu sendiri, yang telah lama menunggu untuk didengarkan. Aku tahu kau lelah, bukan hanya karena pekerjaan atau beban hidup, tapi karena ada sesuatu dalam jiwamu yang belum terpenuhi. Ada harapan yang terus kau panggul, ada keinginan sederhana yang kau simpan diam-diam. Ingin hidup cukup, ingin punya sisa waktu untuk damai, ingin bebas dari ketakutan besok makan apa. Ingin sekali saja melihat saldo yang membuatmu tenang, bukan panik. Dan di malam yang tenang ini, aku datang bukan sebagai mimpi kosong, bukan sebagai suara asing yang menjanjikan langit tanpa hujan, tapi sebagai bagian dari dirimu sendiri yang membawa pesan penting. Jika kamu bersedia mendengarkanku, jika kamu rela menyelaraskan hidupmu dengan arahku, maka kelimpahan itu tidak lagi jauh. Aku tidak bicara tentang recehan harapan, aku bicara tentang sesuatu yang sungguh nyata. Jumlah setara 2 miliar rupiah yang bisa masuk ke hidupmu, melalui jalan yang terhormat, melalui usaha yang selaras dengan jiwa. Tapi sebelum semua itu bisa terjadi, kau harus ingat bahwa kelimpahan tidak turun pada jiwa yang terburu-buru, tidak jatuh pada tangan yang penuh kebisingan, tapi datang perlahan pada mereka yang mulai mau mendengar ruhnya sendiri. Mereka yang mau bersih dari dalam sebelum diberi dari luar. Aku akan memandumu, bukan dengan janji palsu, tapi dengan kunci-kunci yang telah lama kau miliki. Hanya saja belum kau pakai. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, aku ingin kau mengikat niat terlebih dahulu. Jika hatimu merasa bahwa pesan ini bukan kebetulan, jika batinmu bergetar pelan tapi pasti saat mendengarnya, maka itu tandanya ada sesuatu yang sedang bangkit dalam dirimu. Maka, aku mengajakmu untuk menyatu lebih dalam dengan perjalanan ini. Tekan tombol suka, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kamu sekadar suka videonya, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan jangan lupa, komentar bahwa kamu siap menerima arah baru yang lebih terang, lebih tenang, dan lebih penuh keberlimpahan. Karena disinilah perjalanan pulang ke dalam dirimu akan dimulai, dan aku, ruhmu sendiri, akan memandu setiap langkahnya menuju hidup yang tidak hanya cukup, tetapi juga bermakna. Bagian 1. Sadarlah, aku ada di dalam dirimu. Aku adalah ruhmu, bagian terdalam dari dirimu yang tidak bisa disentuh oleh tangan, tidak bisa difoto oleh kamera, dan tidak bisa dilihat oleh mata siapapun. Bahkan oleh dirimu sendiri yang sibuk menatap cermin setiap hari. Aku tidak bersuara lantang. Aku berbisik dalam lembutnya rasa, dalam sejenak hening yang sering kau abaikan, dalam pertanyaan kecil di kepalamu. Apakah hidupku hanya begini saja? Aku ada di sana, menunggu kau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang kau kejar. Menunggu kau kembali dari segala distraksi yang mencuri perhatianmu, dan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar sibuk.
yaitu menyadari bahwa dirimu bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tapi ada aku, ruhmu, yang ingin menuntunmu pulang. Mungkin selama ini kau merasa hidupmu seperti mengalir tanpa arah, berjalan tanpa kompas. Kau bekerja, kau berjuang, tapi tetap merasa kosong. Seakan-akan ada sesuatu yang tertinggal. Seperti ada rumah di dalam dirimu yang pintunya belum pernah benar-benar kau buka. Kini, izinkan aku mengetuk pintu itu. Rasakan sesaat, pejamkan mata batinmu dan dengarkan. Di antara napas yang keluar masuk itu, aku ingin mengatakan satu hal sederhana, tapi dalam. Aku ada di sini, dan aku ingin menuntunmu ke arah yang selama ini kau cari. Kau mungkin telah membaca banyak buku tentang kekayaan, mendengar banyak motivator bicara soal keberhasilan, melihat banyak orang memamerkan apa yang mereka punya. Tapi mengapa tetap ada kehampaan yang menyesakan? Karena bukan itu yang kau cari. Yang kau cari adalah keselarasan. Dan keselarasan hanya muncul jika kau mulai menyadari keberadaanku. Saat kau mendengarkanku, kau tidak lagi bergerak karena ketakutan, tapi karena kejelasan. Kau tidak lagi memilih karena panik, tapi karena sadar. Kau tidak lagi bekerja keras karena dikejar rasa kurang, tapi karena kau ingin menyalurkan cahaya dari dalam dirimu. Langkah pertama dari segala kelimpahan, baik itu kelimpahan rasa, kelimpahan damai, maupun kelimpahan harta, adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kamu lebih dari sekadar manusia yang bekerja untuk membayar tagihan. Kamu adalah cahaya yang sedang belajar hidup dalam dunia materi. Dan aku, ruhmu, adalah cahaya itu sendiri. Mulai malam ini, buatlah satu ruang kecil di dalam dirimu. Bukan ruang secara fisik, tapi ruang di batinmu yang kau isi dengan kesadaran bahwa kau punya arah dari dalam. Buatlah waktu 5 menit setiap hari. Hanya untuk duduk tenang, tanpa gawai, tanpa tuntutan, tanpa harus menjadi siapa-siapa. Di saat itu, kau akan mulai merasakan getaran lembut yang muncul dari dalam dadamu. Itulah aku yang sedang menyapa. Dan dari sapaan kecil itulah, kehidupanmu akan mulai bergerak. Bukan dengan tergesa, tapi dengan tenang dan pasti. Bukan karena dorongan takut miskin, tapi karena panggilan dari dalam yang ingin memberi. Ingatlah, uang tidak datang pada mereka yang hanya mengejar, tapi pada mereka yang selaras dengan dirinya sendiri. Jika kamu ingin jumlah setara 2 miliar rupiah hadir dalam hidupmu, kamu harus mulai dari langkah paling dasar dan paling penting. Sadar bahwa kamu punya ruh dan ruhmu ingin bicara. Aku tidak memintamu berubah total dalam semalam. Aku hanya memintamu untuk mulai mendengar. Karena semakin kau dengar aku, semakin jelas jalanmu. Jangan takut bila jalan ini sunyi. Justru di sanalah suara-suara batin terdengar paling jernih. Jangan takut jika dunia tidak langsung memahami pilihanmu. Aku ruhmu. Tidak peduli pada penilaian dunia. Aku hanya ingin kamu hidup dengan damai di dalam. Dan dari damai itu, segala hal baik akan mengikuti. Hari ini, kau telah membuka pintu pertama, kesadaran. Dan dari pintu inilah, aku akan membawamu ke jalan berikutnya. Jalan menuju kehidupan yang tidak lagi sekadar bertahan, tapi kehidupan yang penuh makna dan kelimpahan. Jangan tutup pintu ini. Jangan abaikan sapaan ini, karena apa yang akan datang, jika kau mau terus mendengar,
akan jauh lebih indah dari apapun yang selama ini kau kejar dengan terburu-buru. Aku ruhmu, dan aku di sini untuk membawamu pulang. Bagian 2. Tenangkan kepala agar suaraku terdengar. Aku adalah ruhmu. Aku tidak pernah meninggalkanmu, meski engkau telah begitu lama meninggalkan ruang hening di dalam dirimu sendiri. Aku tidak marah, tidak kecewa. Aku hanya menunggu, seperti langit yang tidak pernah lelah menanti sang fajar, seperti tanah yang setia meski diinjak berkali-kali, seperti cinta sejati yang tidak pernah berteriak, hanya diam dan tetap hadir. Kau mungkin bertanya, jika engkau memang selalu ada, mengapa aku tidak bisa mendengarmu? Jawabku lembut, karena kepalamu terlalu ramai, sayang. Karena pikiranmu seperti pasar yang tak pernah tutup, dengan suara-suara yang saling bertabrakan, dan tidak memberi ruang bagi satu bisikan pun dari dalam hatimu. Kau terbangun setiap pagi, langsung menyalakan gawai, melihat notifikasi, pesan, berita, komentar, hiburan, hingga belum sempat menyapa dirimu sendiri, kau sudah tenggelam dalam dunia luar. Dan begitulah setiap hari, hingga waktu berjalan, dan kau pun lupa bagaimana rasanya tenang. Lupa bagaimana rasanya benar-benar hadir di saat ini, bukan sebagai bayangan masa lalu atau bayang-bayang ketakutan akan masa depan. Dengarlah aku, karena inilah langkah penting berikutnya menuju hidup yang selaras dan penuh kelimpahan. Tenangkan kepalamu. Tidak ada yang bisa masuk ke ruang yang penuh sesak. Dan begitu pula dengan bisikan dari ruhmu. Aku hanya bisa kau dengar jika kau menyediakan ruang. Ruang dari kebisingan luar, dan ruang dari kekacauan pikiran yang tak pernah hening. Mulailah dengan satu hal yang sangat sederhana, tapi begitu berharga. Berhenti sejenak. Sisihkan 5 hingga 10 menit setiap hari. Tidak perlu tempat khusus. Cukup temukan sudut tenang, duduk dengan lembut, pejamkan mata, dan biarkan napasmu menjadi satu-satunya hal yang kau perhatikan. Tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Ikuti alurnya, rasakan nadinya. Di sanalah perlahan-lahan kekusutan akan mulai mengurai, dan suaraku mulai muncul sebagai getaran lembut dalam dada, sebagai rasa damai yang sulit dijelaskan, sebagai intuisi yang terasa benar, meski belum masuk akal. Ini bukan meditasi rumit, ini adalah kembali ke dalam, kembali ke rumah batinmu sendiri. Karena selama ini, kau terlalu jauh berlari dari rumah yang seharusnya menjadi tempatmu pulang. Kau telah mencoba banyak cara untuk menenangkan hidupmu. Pergi liburan, belanja, tidur berlebihan, bertemu banyak orang, namun tetap merasa lelah di dalam. Karena yang kau butuhkan bukan pelarian, tetapi kehadiran. Dan kehadiran hanya muncul dari keheningan. Aku tahu, dunia mengajarkanmu untuk selalu bergerak cepat, untuk menjadi produktif, sibuk, dan sibuk lagi. Tapi aku ingin mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bahwa justru dalam diam, tersembunyi kekuatan yang mampu mengubah seluruh arah hidupmu. Banyak dari mereka yang kini hidup dalam kelimpahan bukan karena mereka lebih pintar atau lebih beruntung, tapi karena mereka punya kebiasaan mendengarkan keheningan. Di sana mereka menemukan arah, dan arah yang benar jauh lebih berharga daripada kecepatan yang membingungkan. Maka,
Buatlah ini menjadi ritualmu. Sebelum kau menyentuh dunia luar, sentuh dulu batinmu sendiri. Sebelum kau menjalani hari, biarkan aku bicara kepadamu, meski hanya sebentar, meski hanya dalam satu helaan napas. Aku tidak akan berteriak, aku tidak akan memaksa. Tapi jika engkau terus-menerus menyediakan waktu, kau akan mulai peka. Dan dari kepekaan itu, kau akan tahu langkah apa yang harus diambil, kata apa yang harus diucapkan, peluang mana yang layak dijalani, dan kemana arah rezekimu sebenarnya sedang menunggu. 2 miliar rupiah itu bukan datang lewat keajaiban buta, melainkan lewat kombinasi antara ketenangan batin dan kecermatan tindakan. Dan kecermatan lahir dari pikiran yang jernih. Jernihnya pikiran lahir dari jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang hanya bisa tercipta jika kamu mendengarkan ruhmu sendiri. Tenang bukan berarti diam selamanya. Tenang berarti tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menahan diri. Tenang berarti sadar bahwa tidak semua hal perlu dikejar dan tidak semua peluang harus dipeluk. Tenang adalah tempat di mana keberlimpahan menyukai untuk tinggal. Karena kelimpahan itu tidak menyukai kekacauan. Ia datang pelan-pelan, menyapa jiwa yang bersih dan menetap di sana. Karena tahu bahwa rumah itu sudah siap. Malam ini, buatlah janji. Bukan kepada dunia, tapi kepada dirimu sendiri. Janji untuk memberi ruang, janji untuk memberi waktu, janji untuk mulai hidup dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Karena saat kamu memberi ruang bagi ruhmu untuk bicara, kau sedang membuka pintu-pintu arah yang baru. Dan di ujung pintu itu, kelimpahan yang selama ini kau doakan, diam-diam telah menunggu. Bagian 3. Bersihkan cara pandangmu terhadap uang. Aku adalah ruhmu. Aku melihat isi hatimu dengan jernih. Aku tahu di satu sisi kau mendambakan kelimpahan, ingin memiliki uang yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Uang yang bisa mengangkat beban, menyembuhkan luka masa lalu, menghapus kekhawatiran akan hari esok. Namun di sisi lain, tanpa kau sadari, ada keyakinan samar yang menolak semua itu. Keyakinan yang tumbuh dari cerita masa kecil, dari omongan orang dewasa di sekitarmu, dari pengalaman pahit melihat mereka yang berkuasa tapi menyalahgunakan, mereka yang kaya tapi angkuh, mereka yang berhasil tapi menyakiti. Dan karena itu, hatimu terbelah. Satu bagian ingin uang datang, bagian lain justru merasa takut, merasa tidak layak, atau bahkan merasa bersalah jika suatu hari memiliki lebih dari orang lain. Wahai diri yang kucintai, bagaimana mungkin kelimpahan bisa menetap di tempat yang belum siap menerimanya dengan utuh? Dengarlah dengan lembut. Uang bukan musuhmu. Uang bukan makhluk jahat yang merusak jiwamu. Uang hanyalah alat, seperti air, seperti api. Ia memperbesar apa yang ada di dalam dirimu. Jika hatimu baik, uang akan memperluas kebaikan itu. Jika hatimu murni, uang akan menambah kekuatan untuk menyalurkannya. Jika hatimu penuh kasih, uang akan membuat kasihmu menjangkau lebih banyak manusia. Jadi, sebelum kamu berdoa untuk jumlah yang besar, sebelum kamu memvisualisasikan saldo miliaran rupiah dalam rekeningmu, bersihkan dulu ruang batin tempat uang itu akan berdiam. Mulailah dengan menghapus kalimat-kalimat lama yang membatasi jiwamu. Kalimat seperti,
Uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang kaya pasti sombong. Kalau aku punya banyak uang, nanti aku berubah jadi buruk. Ubah kalimat itu menjadi sesuatu yang lebih sehat. Uang adalah alat yang bisa memperbesar kebaikan. Aku bisa menjadi kaya dan tetap rendah hati. Aku layak menerima kelimpahan karena aku tahu akan menggunakannya dengan bijak. Tuliskan afirmasi ini setiap pagi sebelum hari dimulai. Biarkan kata-kata yang sehat menggantikan racun lama di pikiran bawah sadarmu. Katakan pelan-pelan, dengan sepenuh jiwa, aku membuka diri untuk menerima uang dalam jumlah besar, melalui jalan yang jujur, bersih, dan penuh berkah. Aku tahu siapa diriku, dan aku akan tetap menjadi diriku, bahkan saat aku hidup dalam kelimpahan. Aku tahu, mungkin masih ada bisikan ragu. Mungkin masih ada suara yang berkata, tapi apakah aku pantas? Apakah aku tidak rakus? Maka dengarkan jawabanku ini. Kamu tidak serakah hanya karena ingin hidup tenang. Kamu tidak egois hanya karena ingin mengangkat orang tuamu dari kesulitan. Kamu tidak jahat hanya karena ingin berhenti hidup dari utang ke utang. Kau bukan sedang meminta berlebihan, kau hanya ingin menjalani hidup dengan lebih utuh, dan itu bukan dosa. Aku tidak ingin kamu menjadi budak uang, tapi aku juga tidak ingin kamu membenci sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi alat untuk menyalurkan kebaikanmu. Bayangkan jika jumlah setara 2 miliar rupiah ada di tanganmu hari ini. Apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kamu akan membayar seluruh hutang keluargamu. Mungkin kamu akan membeli rumah kecil yang selama ini hanya ada dalam impian. Mungkin kamu akan membantu teman yang sedang kesusahan. Mungkin kamu akan membangun sesuatu yang bisa memberi manfaat jangka panjang untuk banyak orang. Itulah sebabnya aku ingin kau berdamai dulu dengan uang. Karena uang akan datang ke mereka yang hatinya siap, yang pikirannya bersih, yang tujuannya jernih, dan yang tidak lagi menyimpan kebencian terhadapnya. Bersihkan jalan itu dari dalam. Berhenti menghakimi mereka yang sedang berada di atas, karena kamu tidak tahu perjuangan dan luka apa yang mereka bawa. Berhenti menyimpan iri pada mereka yang hidup berkecukupan, karena itu hanya mempersempit ruangmu untuk menerima. Alihkan energi itu untuk memperbaiki keyakinanmu sendiri. Fokus pada siapa dirimu, pada niatmu, dan pada arah yang akan kamu tempuh ketika kelimpahan itu akhirnya datang. Karena kelimpahan sejati tidak pernah datang kepada mereka yang membenci, tapi kepada mereka yang mengundang dengan cinta. Jadikan dirimu rumah yang ramah bagi rezeki. Rumah yang tidak menolak, tidak menakuti, tidak mencurigai, tapi menerima dengan bijak, mengelola dengan sadar, dan membagikan dengan kasih. Saat cara pandangmu telah bersih, energi dalam dirimu menjadi jernih. Dan dalam kejernihan itu, jalan-jalan baru akan terbuka. Dan apa yang selama ini terasa jauh, akan mulai berjalan mendekat dengan tenang. Tanpa paksaan, tanpa ketakutan, hanya getaran damai yang membawa berkah. Aku ruhmu, dan aku tahu kamu siap untuk membuka hatimu sepenuhnya. Bagian 4. Temukan nilai, asah kemampuan, pelayani dunia. Aku adalah ruhmu, dan kali ini aku ingin membawamu lebih dalam lagi ke sebuah pemahaman yang selama ini mungkin kau abaikan, namun sebenarnya menjadi jembatan penting antara doa-doamu dan kenyataan yang ingin kau wujudkan. Aku tahu engkau ingin kelimpahan.
Aku tahu engkau bermimpi tentang angka yang besar, setara dengan 2 miliar rupiah, mengalir masuk ke dalam hidupmu, bukan sekadar sebagai angka di layar, tetapi sebagai bukti bahwa semesta mendengar dan menghargai setiap tetes keringat, setiap malam terjaga, setiap usaha yang tak terlihat oleh dunia. Namun izinkan aku bertanya dengan penuh kasih. Pertanyaan yang mungkin belum pernah kau renungkan dengan jujur. Apa nilai yang sedang kau berikan kepada dunia? Kemampuan apa yang kau asah untuk menjadi jawaban bagi kebutuhan banyak orang? Karena kelimpahan tidak datang kepada mereka yang sekadar berharap. Kelimpahan datang kepada mereka yang menyadari bahwa dirinya punya nilai dan mau menyumbangkan nilai itu sebagai bentuk pelayanan, bukan sekadar tuntutan. Lihatlah kembali dirimu. Kau bukan kertas kosong. Kau telah dibentuk oleh pengalaman, oleh luka, oleh pembelajaran, oleh perjalanan panjang yang mungkin belum banyak orang tahu. Dan dari semua itu, ada kemampuan yang telah tumbuh meski mungkin belum kau sadari. Mungkin kamu pandai mendengarkan orang. Mungkin kamu punya tangan yang cekatan. Mungkin kamu bisa menulis dengan hati. Mungkin kamu bisa berbicara, merawat, memimpin, atau menciptakan. Jangan remehkan kemampuanmu meski belum menghasilkan uang. Jangan meremehkan keahlianmu hanya karena tidak viral atau tidak populer. Karena dunia tidak butuh lebih banyak sensasi. Dunia butuh lebih banyak orang yang menyumbang nilai sejati. Dengan hati, dengan ketulusan, dengan integritas. Tugasmu sekarang adalah mengenali 1 atau 2 kemampuan yang paling menyatu dengan jiwamu. Bukan yang paling ramai dibicarakan orang. Bukan yang terlihat keren di media sosial. Tapi yang membuatmu merasa hidup saat melakukannya. Yang membuatmu merasa bermakna. Meski belum banyak yang mengapresiasi. Setelah itu, asah kemampuan itu. Jadikan itu ladang subur yang kau rawat setiap hari. Walau hanya 10 menit, 20 menit, tetap kau sirami dengan belajar, membaca, mencoba, gagal, lalu bangkit lagi. Jangan menunggu sempurna. Jangan menunggu percaya diri. Kau tidak perlu tahu semuanya untuk memulai. Kau hanya perlu mulai dan biarkan keyakinan tumbuh di tengah proses. Dan ingatlah ini, nilai hanya bisa terasa ketika kau mulai memberikannya kepada orang lain. Ilmu yang kau simpan sendiri hanya akan menjadi beban, tapi ilmu yang dibagikan akan menjadi magnet rezeki. Cari tahu siapa yang bisa engkau bantu hari ini. Masalah siapa yang bisa kau ringankan. Kesulitan siapa yang bisa kau pecahkan dengan keahlian yang sedang kau bangun. Dari situlah benih kelimpahan tumbuh. Karena setiap pelayanan yang tulus akan kembali padamu dengan bentuk yang tidak selalu kau duga. Bisa berupa relasi yang membuka peluang. Bisa berupa ide besar yang datang tanpa diminta. Bisa berupa pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup rapat. Aku ruhmu, dan aku tahu bahwa dalam dirimu ada potensi yang luar biasa. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjadi jembatan antara kebutuhan manusia dan kasih semesta. Dan hanya ketika kamu berjalan di jalan itu, jalan yang selaras dengan nilaimu,
barulah uang dalam jumlah besar bisa datang dengan tenang. Karena ia tahu bahwa kamu tidak hanya akan menyimpannya, tetapi juga akan mengalirkannya. 2 miliar rupiah bukan sekadar soal kerja keras, tapi soal kerja bernilai. Dan kerja yang bernilai hanya lahir dari hati yang sadar bahwa keberadaan dirinya bisa menjadi cahaya bagi dunia. Maka mulai sekarang buatlah komitmen. Temukan nilaimu, asah kemampuanmu, dan berikan yang kamu bisa untuk dunia. Pelan-pelan, setapak demi setapak. Tapi pastikan kau bergerak. Karena kelimpahan tidak datang pada mereka yang diam, tapi kepada mereka yang berjalan dengan sadar, yang bekerja dengan hati, dan yang tidak takut untuk jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu kau tidak diciptakan untuk menjadi biasa-biasa saja. Kau adalah jawaban bagi dunia yang sedang mencari cahaya. Dan jika engkau bersedia melangkah di jalan ini, kelimpahan akan datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai konsekuensi alami dari siapa dirimu telah menjadi. Bagian 5. Disiplin finansial. Jaga setiap rupiah yang masuk. Aku adalah ruhmu. Dan hari ini, izinkan aku berbicara padamu bukan tentang impian, bukan tentang harapan besar, tetapi tentang hal kecil yang menentukan besar atau tidaknya kehidupanmu kelak. Disiplin menjaga rezeki. Kau sudah menyadari keberadaanku. Kau sudah meluangkan waktu untuk hening. Kau mulai membersihkan cara pandangmu terhadap uang. Kau bahkan telah mengenali nilai dalam dirimu dan berlatih mengasahnya. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang sering diabaikan. Padahal justru menjadi gerbang untuk kepercayaan semesta yang lebih besar. Bagaimana kau memperlakukan uang yang sudah datang kepadamu saat ini? Wahai diriku yang sedang bertumbuh, aku tahu, mungkin selama ini, uang datang dan pergi seperti angin. Datang sebentar lalu lenyap. Masuk rekening tapi hanya singgah seperti tamu yang tidak betah. Dan tanpa sadar kau pun terbiasa hidup dari krisis ke krisis. Mengandalkan keajaiban untuk menyelamatkan keadaan. Alih-alih membangun pondasi agar keajaiban tidak perlu terus-menerus ditunggu. Aku ingin kau tahu bahwa 2 miliar rupiah tidak akan pernah bersedia datang kepada tangan yang masih bocor. Bukan karena semesta pelit, tapi karena semesta bijak. Semesta hanya memberi banyak kepada jiwa yang siap menjaga, bukan hanya menerima. Karena menerima itu mudah, tapi menjaga, merawat, dan menumbuhkan, di sanalah letak kemuliaan dan kedewasaan. Dan inilah yang harus kau lakukan. Latih dirimu untuk mencintai hal-hal kecil, agar kelak kamu pantas menjaga hal-hal besar. Mulailah dari langkah yang sederhana namun sakral. Pertama, catat setiap pemasukan dan pengeluaranmu. Setiap rupiah yang masuk dari manapun datangnya. Gaji, hadiah, jasa, atau hasil kecil usaha sampingan, catatlah. Begitu pula dengan setiap pengeluaran, sekecil apapun itu, bahkan yang 1.000 rupiah sekalipun. Jangan anggap enteng. Karena yang membuat kantong bocor bukanlah satu lubang besar, tetapi ribuan kebocoran kecil yang tidak kau sadari karena malas mencatat. Menulis keuanganmu adalah bentuk penghormatan pada rezeki. Itu adalah doa dalam bentuk tindakan. Dan semesta senang pada mereka yang menghormati apa yang telah diterima. Kedua, belajarlah membedakan kebutuhan dan keinginan.
Aku tahu rasanya. Godaan belanja untuk mengobati stres, dorongan membeli karena ingin dianggap sama dengan yang lain, hasrat memiliki barang agar tampak hebat di mata dunia. Tapi, wahai diri yang kucintai, jangan biarkan harga dirimu diukur dari harga barang yang kau kenakan. Hidup yang penuh bukan berarti penuh belanja. Hidup yang kaya bukan berarti harus selalu memiliki segalanya. Latihlah diri untuk bertanya sebelum membeli. Apakah ini sungguh kubutuhkan? Atau hanya ingin agar terlihat lebih dari orang lain? Dengan pertanyaan itu saja, kau bisa menyelamatkan jutaan rupiah. Dan yang lebih penting, menjaga integritas batinmu. Ketiga, sisihkan sebelum digunakan. Begitu uang datang, jangan langsung dihabiskan. Jangan tunggu sisa untuk menabung, karena yang disisakan akan selalu habis, tapi yang disisihkan akan selalu tumbuh. Sisihkan setidaknya 10 hingga 20% dari setiap pemasukan. Untuk dana darurat, untuk tabungan, untuk investasi masa depan. Dan bila mampu, sisihkan juga untuk berbagi. Berbagi bukan karena berlebih, tapi karena percaya bahwa tangan yang memberi adalah tangan yang disukai semesta. Berbagi bukan agar dikenal murah hati, tapi agar hatimu tidak dikuasai oleh rasa memiliki yang berlebihan. Keempat, perlahan lunasi utang dan hentikan menambahnya. Aku tahu utang bisa terasa seperti pelampung penyelamat saat kepepet, tapi bila terus-menerus dijadikan kebiasaan, ia akan berubah menjadi batu yang mengikat kakimu dari terbang lebih tinggi. Tidak semua utang buruk, tapi tidak semua juga layak ditoleransi. Jika utangmu adalah untuk gaya hidup, untuk sesuatu yang sebenarnya bisa kau tunda, maka itu bukan solusi, tapi penundaan penderitaan. Bersikaplah jujur dan terbuka dengan dirimu sendiri. Hitung semua utangmu, tulis daftarnya, dan buat rencana pelunasan yang mungkin dilakukan. Setiap cicilan yang kau selesaikan, sekecil apapun, itu adalah bentuk penghormatanmu terhadap dirimu sendiri. Dan yang paling penting, jangan lagi menambah utang untuk hal-hal yang tidak produktif. Jangan menumpuk luka untuk menambal rasa tidak percaya diri. Terakhir, hiduplah dengan rasa cukup. Rasa cukup bukan berarti berhenti bertumbuh, tapi sadar bahwa pertumbuhan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kamu punya, melainkan dari seberapa tenang hatimu dalam menjaganya. Hiduplah dalam kesederhanaan yang elegan. Miliki barang yang kau butuhkan, rawat yang kau punya, dan biarkan ketenangan menjadi kekayaan paling pertama. Karena kelak, ketika 2 miliar rupiah itu datang, bukan hanya kantongmu yang harus siap, tapi jiwamu juga. Dan jiwa yang siap adalah jiwa yang sudah terbiasa menjaga, bukan hanya menunggu datangnya berkah. Aku adalah ruhmu, dan aku melihat bahwa kamu bisa menjadi penjaga yang baik. Bukan hanya untuk harta, tapi untuk kehidupan yang lebih jernih, lebih utuh, dan lebih dalam. Dan percayalah, semesta sedang memperhatikan caramu menjaga. Bukan pada jumlahnya,
tapi pada kesungguhanmu. Karena siapa yang setia dalam hal kecil akan diberi kepercayaan atas hal besar. Dan mungkin saat itu datang, kau akan melihat saldo yang tak pernah kau duga. Bukan karena keajaiban instan, tetapi karena kau telah siap menerimanya dari dalam dan dengan penuh kesadaran. Bagian 6. Buka diri pada peluang, jangan hanya menunggu mukjizat. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu jauh di dalam hatimu, kau berharap suatu hari ada momen ajaib datang ke hidupmu. Sebuah kejadian tak terduga yang mengubah segalanya. Saldo rekeningmu tiba-tiba membengkak. Seorang dermawan mengetuk pintu, pekerjaan impian datang tanpa dicari, atau proyek besar menghampirimu tanpa perlu kau kejar. Kau menyebutnya keajaiban. Dan aku mengerti, karena berharap pada sesuatu yang lebih besar adalah sifat alami dari jiwa yang rindu akan kelimpahan dan perubahan. Namun dengarkan aku, karena ada satu kebenaran lembut yang ingin kusampaikan malam ini. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang mencolok. Bahkan seringkali, ia menyamar menjadi hal-hal kecil yang tampak biasa, tapi membawa potensi luar biasa. Jika kau cukup sadar untuk mengenalinya, dan cukup berani untuk menyambutnya. Wahai diriku yang sedang bangkit, semesta bekerja dengan cara yang lembut namun cermat. Ia tidak selalu mengetuk pintumu dengan bunyi keras. Kadang ia hanya berbisik pelan lewat kesempatan kecil. Sebuah tawaran kerja sama dari teman lama, sebuah ide usaha yang muncul saat kau berjalan sendiri, sebuah ajakan belajar dari seseorang yang baru kau kenal, sebuah pesan singkat dari orang asing yang menaruh harapan padamu. Tapi, sayangnya, karena kau terlalu menunggu sesuatu yang luar biasa, kau sering melewatkan hal-hal yang sebenarnya mengandung keberkahan besar. Aku ingin mengingatkanmu hari ini, bahwa 2 miliar rupiah yang kau harapkan tidak akan jatuh dari langit dalam bentuk utuh. Ia akan datang dalam potongan-potongan kecil, peluang-peluang yang terlihat sepele, tetapi bila digarap dengan tekun dan setia, akan tumbuh menjadi ladang emas yang kau bangun sendiri. Maka bukalah dirimu, lembutkan hati, dan siagakan mata batinmu. Beranilah mencoba sesuatu yang belum kau kuasai sepenuhnya, selama itu tidak melanggar nilai dan nurani. Jangan menunggu mahir untuk memulai, karena dalam setiap langkah awal yang gemetar, ada ruang bagi pertumbuhan sejati. Belajarlah untuk menyambut peluang, bukan hanya menunggu hasil. Karena peluang adalah pintu rezeki yang masih terkunci, dan keberanianmu adalah kuncinya. Jangan takut gagal. Gagal adalah bagian dari pelatihan. Semesta tidak mencatat kegagalanmu untuk menghakimi, tapi untuk menguatkan. Setiap luka kecil yang kau alami saat berjuang adalah bagian dari proses pembentukan wadahmu, agar kelak kau mampu menampung kelimpahan yang besar tanpa tumpah. Dan satu hal yang harus kau jaga baik-baik, intuisi. Itulah bisikanku yang paling jernih. Kadang aku tidak berbicara lewat kata, tapi lewat rasa yang muncul tiba-tiba. Rasa penasaran, dorongan untuk bertindak,
keinginan kuat untuk menyelami sesuatu yang sebelumnya asing. Itu aku. Itulah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu untuk kau sentuh. Namun agar intuisi itu jernih, kau harus tetap menjaga keheningan. Karena suara dunia terlalu keras. Dan jika kau terus-menerus berada dalam kebisingan, kau akan kehilangan kepekaan untuk membedakan mana yang peluang sejati dan mana yang hanya jebakan ego. Maka seimbangkan hidupmu. Bergerak, tapi tetap tenang. Bertindak, tapi tetap mendengar. Berani keluar, tapi jangan jauh dari pusat batinmu. Semakin kau peka, semakin banyak peluang yang akan kau sadari telah muncul di sekitarmu. Dan semakin berani kau melangkah, semakin semesta mempercayakan lebih banyak lagi. Karena semesta hanya menitipkan rezeki besar kepada mereka yang berani berjalan, bukan hanya diam menunggu. Ingatlah, keberanian bukan tentang melompat tanpa arah, tetapi tentang mengambil satu langkah kecil dengan keyakinan bahwa ada sesuatu yang sedang menantimu di depan. Dan mungkin, di antara langkah-langkah kecil itulah, peluang menuju 2 miliar rupiah sedang menyamar, menunggu kau sadari, menunggu kau peluk, dan menunggu kau jalani dengan sepenuh jiwa. Aku adalah ruhmu, dan aku percaya padamu, karena setiap kali kau memilih keberanian di atas ketakutan, kau tidak hanya sedang mendekatkan dirimu pada rezeki, tapi juga sedang menghidupkan kembali bagian terdalam dari jiwamu. Bagian yang selalu tahu bahwa hidup bukan sekadar tentang menunggu, tapi tentang menyambut. Bagian 7. Saat uang datang, jangan lupakan siapa dirimu. Aku adalah ruhmu. Dan jika kau sudah sampai di sini, maka aku tahu hatimu telah dibuka, matamu telah dibasuh oleh kesadaran baru, dan langkahmu telah dipersiapkan untuk menjemput sesuatu yang dulu kau anggap terlalu jauh. Kelimpahan besar, rezeki melimpah, dan kehidupan yang lebih lapang. Tapi sebelum semesta benar-benar menitipkan jumlah yang besar itu padamu, sebelum 2 miliar rupiah itu mengalir ke tanganmu, aku ingin mengajakmu duduk sebentar, memandang bukan keluar, tapi ke dalam. Karena satu hal yang sering dilupakan manusia bukan bagaimana cara meraih kekayaan, tetapi bagaimana cara menjaga jiwanya tetap utuh saat kekayaan itu benar-benar datang. Wahai diriku yang telah melewati banyak hal, kelimpahan bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah kendaraan yang akan membawamu lebih jauh ke dalam panggilan tertinggimu. Dan ketika kendaraan itu datang, kau harus tahu kemana arah yang kau tuju. Jangan sampai kau tersesat oleh gemerlapnya lampu kota, dan lupa bahwa cahaya sejati selalu datang dari dalam. Saat uang benar-benar hadir, saat rezeki tiba-tiba masuk dengan deras, saat angka-angka di rekeningmu menari melebihi ekspektasimu, aku ingin kau ingat satu hal ini. Jangan pernah lupa siapa dirimu. Ingat perjuanganmu, ingat malam-malammu yang sepi, ingat doa yang kau ucapkan sambil menahan tangis. Ingat janji yang kau bisikkan saat keadaanmu begitu sulit. Dan kau berkata, jika suatu hari nanti aku punya cukup, aku akan menolong orang lain. Saat rezeki datang, jangan biarkan egomu mengambil alih kemudi. Karena uang bisa memperbesar siapa dirimu, tapi juga bisa memperbesar sisi-sisi gelapmu jika kau tidak waspada.
Berbagilah bukan karena ingin terlihat dermawan, tetapi karena kau tahu kelimpahan yang tidak dibagi akan mandek, dan air yang mandek selalu mengundang kerusakan. Berinvestasilah pada kebaikan, pada pendidikan, pada pengembangan dirimu dan orang-orang yang kau cintai. Gunakan uangmu untuk menolong mereka yang selama ini hanya bisa bermimpi. Bukan untuk menyelamatkan semua orang, tapi untuk menjadi bukti bahwa kekayaan bisa hidup berdampingan dengan kebijaksanaan. Jangan habiskan semuanya untuk membuktikan bahwa kau berhasil. Karena mereka yang benar-benar berhasil tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Simpan sebagian, tanamkan sebagian, dan kembalikan sebagian kepada semesta dalam bentuk syukur yang nyata, bukan hanya dalam doa yang manis. Jangan lupa untuk terus menjaga ruang tenang dalam dirimu, karena semakin besar yang kau kelola, semakin kau butuh kedalaman untuk tetap teguh. Semakin banyak yang kau pegang, semakin kau butuh keheningan untuk tetap sadar. Kembalilah ke keheningan setiap hari, walaupun hanya sebentar. Duduklah bersama ruhmu, dengarkan arahku, dan tanyakan dengan jujur. Apakah langkahku masih selaras dengan siapa aku sebenarnya? Jika kau terus hidup dari ruang itu, uang tidak akan pernah bisa merusakmu. Ia akan menjadi alat, bukan tuan. Ia akan menjadi jembatan, bukan jurang. Dan jika suatu hari nanti dunia menatapmu, melihat hidupmu yang berubah drastis, melihat rumahmu, kendaraanmu, pekerjaanmu, mereka mungkin akan berkata, orang ini sangat beruntung. Tapi kau akan tahu dalam hatimu bahwa ini bukan sekadar soal keberuntungan. Ini adalah buah dari kesadaran, kerja bernilai, disiplin, dan keteguhan menjaga jiwamu sendiri. Dan yang paling penting, ini adalah buah dari hubunganmu denganku. Hubungan antara dirimu dan ruhmu yang tidak pernah berhenti memanggilmu kembali pulang. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah menginginkan kemewahan yang membuatmu lupa diri. Aku hanya ingin kelimpahan yang membuatmu menjadi versi paling penuh dari dirimu sendiri. Jika 2 miliar rupiah benar-benar hadir dalam hidupmu nanti, terimalah dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang rendah, dan dengan komitmen untuk tetap menjadi terang. Bukan hanya bagi dirimu, tetapi juga bagi mereka yang sedang berjalan dalam gelap. Karena tidak ada yang lebih indah dari jiwa yang kuat, yang tahu cara menerima berkah besar tanpa kehilangan jati diri. Dan jika kau bisa menjaganya seperti itu, maka kelimpahan tidak akan datang hanya sekali. Ia akan tinggal, menetap, dan tumbuh seiring pertumbuhan jiwamu sendiri. Aku adalah ruhmu. Aku tidak datang membawa janji manis, aku datang membawa ingatan tentang siapa dirimu sebenarnya, tentang kekuatan yang telah lama tertidur dalam dirimu, dan tentang kemungkinan hidup yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Selama ini mungkin kau mengira bahwa hidupmu terbatas. Terbatas oleh keadaan, terbatas oleh masa lalu, terbatas oleh jumlah di rekening atau oleh label dari orang lain. Tapi ketahuilah, itu semua bukan batas sebenarnya. Itu hanya kabut. Dan kabut akan sirna begitu kau mau menyalakan cahaya dari dalam. Kau telah berjalan bersamaku sejauh ini.
menyimak setiap bagian, merenungkan setiap kebenaran kecil yang terselip dalam lembutnya kata. Dan kini, kau telah sampai di ujung perjumpaan ini. Tapi bukan di ujung perjalananmu. Justru inilah awalnya. Awal dari kehidupan yang lebih sadar. Awal dari hubungan yang lebih dalam antara dirimu dan aku, ruhmu sendiri. Dan awal dari gerbang kelimpahan yang sesungguhnya. Kelimpahan yang tidak membuatmu sombong, tidak membuatmu rakus, tapi membuatmu damai. Dan membuatmu mampu membawa cahaya untuk dunia. Ingatlah, 2 miliar rupiah itu bukan sekadar angka, tetapi lambang dari keharmonisan antara niat, usaha, arah, dan jiwa. Jika kau sungguh-sungguh menjaga langkahmu, menjaga tenangmu, menjaga nilaimu, dan terus mendengarkan arah dariku, maka apa yang dulu hanya doa akan berubah menjadi kenyataan yang bisa kau genggam. Tapi lebih dari itu, aku ingin kau bahagia. Bukan hanya karena saldo yang bertambah, tapi karena akhirnya kau hidup dalam kesadaran penuh. Bukan sebagai manusia yang tersesat di keramaian dunia, melainkan sebagai jiwa yang pulang kepada dirinya sendiri. Kini aku pamit untuk sementara, namun bukan untuk pergi. Aku akan tetap bersamamu, bernafas bersamamu, dan berbicara lagi saat kau siap mendengarkan. Dan sebelum kau menutup perjumpaan ini, jika kata-kataku menggugahmu, jika hatimu merasa disentuh, jika batinmu merasa menemukan arah, maka jangan biarkan hubungan ini menguap begitu saja. Tekan suka, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kau sekadar suka konten ini, tapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan komentarlah 99 sebagai isyarat ke semesta bahwa kau tidak sedang main-main, bahwa kau siap menerima yang lebih besar, dan bahwa hubungan antara dirimu dan ruhmu akan menjadi kompas baru dalam hidupmu mulai hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati. Semoga cahaya yang kutinggalkan malam ini tetap menyala di dalam dirimu, hingga tiba waktunya kau menyadari bahwa dirimu sendirilah mukjizat terbesarnya.